Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua yang berbahagia, hari ini kita melaksanakan Google Meet untuk pelajaran bahasa Indonesia, khususnya materinya tentang puisi. Sebelumnya tetap jaga kesehatan. Oke, anak-anak semua, isi absensi di link yang sudah disiapkan yang kemarin kita sudah siapkan, silakan diisi sebagai bentuk keikutsertaan kalian. Kemudian kalau nanti saya masuk materi, kalian ingin langsung bertanya, silahkan langsung bertanya saja. Jadi bisa langsung bertanya supaya nanti waktunya efektif. Oke, anak-anak semua, sekarang kita mulai pembelajarannya. Jelaskan menganalisis unsur intrinsik dari puisi. Nah, nanti kegiatan kalian ini yang pertama, tadinya adalah menganalisis pesan dari dua buah puisi, itu novel atau kumpulan puisi. Tentunya nanti bisa dengan novel yang akan saya share. Kemudian berikutnya adalah menyusun ulasan terhadap pesan dari dua buah buku fiksi, yaitu novel dan kumpulan puisi yang dibaca. Berkaitan dengan situasi kekinian, nanti kalian bisa kaitkan dengan situasi yang ada di saat ini. Kemudian 7 indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya, kalian nanti diharapkan bisa menganalisis unsur intrinsik kumpulan puisi yang dibaca, menemukan amanat dari kumpulan puisi yang dibaca. Ya. Indikator keterampilannya, nanti kalian bisa menyusun ulasan terhadap pesan dari kumpulan puisi yang dikaitkan dengan kondisi sekarang, kemudian mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi hasil kerja dalam diskusi kelas. Ya. Diskusinya di mana nanti? Diskusinya nanti di WA group yang sudah disiapkan. Diskusinya bisa menggunakan voice note, bisa menggunakan teks, atau diketik saja nanti bisa seperti itu. Oke, anak-anak semua melalui tujuan pembelajarannya, yaitu melalui diskusi nanti di Google Siswa, di Google Meet ini nanti kita diskusi sebentar, atau di WA group nanti dapat bisa menuliskan unsur pembangun dari kumpulan puisi yang dibaca tepat. Kalian nanti bisa menuliskan unsur pembangunnya itu ada beberapa. Kemudian setelah menuliskan unsur pembangun, kalian nanti bisa menganalisis intrinsik dari kumpulan puisi yang dibaca dengan tepat. Juga kalian bisa mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi hasil kerja dalam diskusi kelas. Itu ya anak-anak semua, AD dan IPK serta tujuan sudah kita share. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bahas khusus yang puisi dulu. Ya. Nah, ini silakan isi presensi di sini, kemarin sudah kita share. Kalian isi dan saya lihat. Anak-anak semua, yang pertama kita bicara tentang pengertian. Saya rasa kalian puisi itu dari SD sampai SMP, bahkan SMK ini kelas yang lalu kalian sudah mengerti puisi. Itu tentang pengertian puisi ya. Kalau ada pertanyaan langsung saja nanti Pak saya bertanya ya. Lanjut. Di dalam puisi ada unsur penting. Yang pertama unsur intrinsik, kemudian yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Ya, kalian perhatikan. Dan unsur intrinsik adalah unsur pembentuk puisi berasal dari dalam puisi itu sendiri. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu adalah unsur pembentuk puisi yang berasal dari luar puisi. Tetapi anak-anakku semua yang kita pelajari hari ini adalah khusus unsur intrinsiknya. Kita lihat yang ada di dalam puisi itu sendiri, tidak seperti tadi unsur ekstrinsiknya. Ada dua macam anak-anakku semua, struktur. Kemudian yang kedua adalah struktur batin. Ya, yang dimaksud struktur fisik. Itu artinya yang terlihat. Bisa dilihat, diamati dengan panca indera, itu struktur fisiknya. Ya. Kemudian yang kedua, struktur batin. Struktur batin itu setelah dibaca, kita bisa meresapi, kita bisa merasakan, kita bisa kemudian menyimpulkan ya makna tersirat yang berbeda dengan struktur batin. Nah, ini saya sampaikan tadi. Ada beberapa hal untuk struktur fisiknya. Citraan, majas, konkret, tipografi, dan rima. Kita buka satu persatu. Diksi, yang struktur fisik ya. Pemilihan kata oleh penyair untuk mendapatkan efek sesuai dengan yang diinginkan. Pilihan kata. Puisi juga harus seperti itu. Penyair akan memilih kata supaya sesuai dengan yang diinginkan. Ya. Ini saya contohkan. Anak-anak semua yang berikutnya
tipografi. Ya, tipografi itu lebih jelasnya adalah format bentuknya. Contohnya ini namanya syair Gelatik Cantik dan Pengtitik karya Ayub Kumala. Ini bentuknya, karena judulnya Gelatik, dia membentuk seperti burung. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Belum ya? Oke. Ya, saya lanjutkan. Yang berikutnya, majas. Majas adalah pemakaian bahasa dengan cara menuliskan suara sehingga seperti makna. Majas itu kalau kalian memahaminya kayak bahasa. Dalam puisi juga begitu, sama. Dia menggunakan gaya bahasa. Yang selanjutnya anak-anak semua, imaji atau citraan. Citraan di sini ada, kalau kita lihat puisi, oh ternyata yang sedang dibicarakan itu imaji penglihatan, imaji pendengaran, penciuman, perasaan, perabaan, dan pergerakan. Jadi ketika orang baca, oh ini yang bekerja adalah pendengarannya, yang bekerja adalah penciumannya. Kemudian anak-anak semua, unsur intrinsik berkaitan dengan fisik yaitu rima atau irama. Adalah persamaan bunyi dalam menyampaikan puisi. Biasanya adanya di akhir. Tapi sekarang kita bicara struktur batin. Nah, struktur batin itu adalah sesuatu yang setelah kita baca, kemudian kita baru memahaminya. Yang pertama kita lihat tema. Tema adalah unsur yang berupa makna tersirat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Ya, intrinsik yang kedua, yaitu nada. Nada adalah sikap penyair terhadap audiens. Audiens itu pembacanya yang berkaitan dengan makna dan rasa. Dari nada yang terdengar, audiens dapat menyimpulkan sikap penulis sedang mendidik, mengguyur, menunda atau sikap lainnya. Selanjutnya, anak-anakku semua, suasana. Suasana adalah perasaan yang akan timbul pada pembaca ketika membaca sebuah puisi. Nah, ini puisi contohnya. Nah, anak-anakku semua, ini sekarang amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis pada audiens atau pembaca atau pendengarnya. Mungkin satu lagi dibacakan coba. Ini sering muncul di buku-buku kelihatannya puisi ini. Ya. Ya, Pak. Oke, silakan. Gadis minta-minta. Setiap kita bertemu gadis kecil berkaleng kecil. Senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Tengadah padaku pada bulan merah jambu. Tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Ingin aku ikut gadis kecil berkaleng kecil. Pulang ke bawah jembatan yang melulur sosok. Hidup dari kehidupan angan-angan yang gemerlap. Mati gadis kecil berkaleng kecil. Bulan di atas itu tak ada yang punya, dan kotaku hidupnya tak lagi punya tanda. Terima kasih. Itu ya, gadis meminta-minta. Anak-anakku semua baca Kumpul Joko Damono. Linknya ini anak-anakku semua. Nanti di situ akan melihat lagi. Ini judulnya Aku Ingin. Anak-anakku semua, kita fokus ke puisi yang ini aja. Aku ingin, ya, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan yang menjadikannya tiada. Selanjutnya anak-anakku semua, nanti kalian buat kelompok beranggotakan 4 atau 5 orang mengerjakan di ini secara individu. Tapi ini dikerjakan setelah nanti diskusi di WA group. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Silakan tanyakan. Ya. Ayo silakan. Mungkin ini diskusinya atau apa? Belum kita tutup materinya. Ayo anak-anak semua. Oh, berarti ya, pertanyaan saya tutup. Selalu jaga kesehatan dan juga semangat untuk selalu belajar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.